Bonsai, kali ini kita akan membahas tentang operasi seksio sesaria atau biasa disebut dengan SC. Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Nisapedia dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Seksio sesaria atau SC adalah tindakan persalinan melalui operasi, yaitu diadakannya sayatan pada dinding rahim untuk melahirkan bayi. Angka kejadian secara global menurut data The Lancet yang dikutip BBC tahun 2018, angka kejadian SC memang semakin tinggi. Sekitar 12% di 2000 menjadi kisaran 21% di tahun 2015. Tertinggi adalah Republik Dominika dengan 58,1%. Dibagi menurut waktu pelaksanaannya, SC ada dua macam, yaitu SC elektif di mana tindakannya terjadwal, yaitu tindakan dengan persiapan yang lebih optimal. Biasanya dijadwalkan pada jam kerja, yaitu pagi ataupun siang, dan bonsai dalam kondisi puasa. Persiapannya juga diikuti dengan pemeriksaan laboratorium lengkap, kemudian persiapan darah jika diperlukan. Konsultasi dengan bagian anestesi atau pembiusan, dan juga bagian anak untuk tata laksana bayi selanjutnya. Kemudian, mungkin juga bagian lain yang diperlukan saat bonsai mengalami komplikasi. SC jenis yang kedua adalah SC situ ataupun segera. Ini sebagai respon dari kegawat daruratan yang terjadi. Bisa menjadi gawat ibu seperti eklamsia, perdarahan, atau penyakit penyerta. Kemudian bisa juga gawat pada janinnya, seperti denyut jantungnya di luar batas normal. Nah, sekarang kita mengenali nih tentang indikasi-indikasi dilakukannya operasi SC ini. Indikasinya bisa dari bonsai ataupun dari debaynya sendiri. Indikasi bonsai bisa terdiri dari panggulnya sempit atau kelainan panggul, atau ada penyakit penyerta, misalnya jantung, eklamsia, dan yang lain sebagainya. Atau bonsai dengan riwayat operasi rahim sebelumnya, mioma atau adenomiosis. Nah, plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir, ataupun terjadinya solusio plasenta atau yang terlepas dari dinding rahim juga bisa menjadi indikasi dilakukannya operasi SC. Selanjutnya adalah persalinan yang tidak maju atau gagal induksi, atau dari cairan ketuban yang sangat sedikit, biasa disebut dengan oligohydramnion. Sekarang kita kenali yuk indikasi dari debaynya. Indikasi debay dapat meliputi gawat janin saat denyut jantung janin di luar ambang batas normal, atau bayinya gede, sebutannya makrosomia, di mana beratnya lebih dari 4.000 gram. Atau letaknya nih yang nggak sesuai, contohnya pada letak bayinya melintang, atau debaynya sungsang pada kehamilan pertama saat panggulnya belum teruji. Terus ditemukan bokongnya nggak turun pada pintu atas panggul. Atau didapatkan kelainan janin, misalnya pada kondisi kepalanya besar saat hidrosefalus, atau IGR atau pertumbuhan janin terhambat di mana berat bayinya di bawah 2.500 gram. Sekarang prosedur operasinya sendiri. Biasanya diawali dengan irisan pada dinding perut, lapisan lemak, fasia, otot peritoneum, kemudian ke dinding rahimnya sendiri. Setelah memasuki dinding rahim, dilanjutkan bayinya akan dilahirkan. Kemudian disusul dengan berbagai metode sesuai dengan letak bayinya. Contoh jika kepala bagian terbawah disebut sebagai meluksir kepala. Atau misalnya bayinya sungsang, kita akan melakukan ekstraksi kaki atau meluksir bokong. Kemudian setelah bayinya lahir, menyusul plasentanya dilahirkan. Kemudian dinding rahim dan lapisan perut akan dijahit kembali. Menurut jenis irisan, ada dua jenis ya, yaitu irisan horizontal yang saat ini lebih sering dilakukan dan irisan vertikal. Kita juga wajib mengetahui tentang risiko dari operasi sesar itu sendiri. Yang pertama, bonsai mungkin merasakan nyeri luka operasi, kemudian perdarahan, infeksi pada luka operasinya, cedera pada bayi, kemudian cedera pada organ sekitarnya seperti kandung kemih atau usus, dan bisa juga 1 dari 12.000 bonsai mengalami emboli air ketuban. Jika bonsai menjalani persalinan operasi sesar, terdapat peningkatan kemungkinan operasi sesar ulang kurang lebih 25% pada kehamilan selanjutnya. Kemudian risiko dari plasenta previa
atau risiko plasenta akreta dan ruptur uterus. Bonsai, jangan khawatir ya. Persalinan memang kadang tidak bisa semuanya dengan persalinan normal. Ada beberapa bonsai yang perlu mengalami operasi atas indikasi. Tenang, bonsai tetaplah ibu yang sejati. Itu tadi penjelasan mengenai operasi sesar. Kita bisa mengenali dari indikasi-indikasi dan berbagai jenis operasi menurut waktu pelaksanaan dan juga jenis insisi. Apapun itu, semangat dalam menjalani persalinan dan semoga semua berjalan dengan normal.